Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Afifah, NPM 19141511011 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah penangkaran flora dan fauna. Di sini saya akan membahas jurnal yang berjudul Kedalaman Sarang Semi Alami terhadap keberhasilan penetasan telur penyu sisik di penangkaran tukik babel Sungai Liat. Untuk pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama pendahuluan, lalu metode penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Latar belakang, penyu merupakan reptil yang hidup di laut serta mampu bermigrasi dalam jarak jauh. Aktivitas pengambilan telur penyu untuk tujuan ekonomis dan memenuhi kebutuhan protein hewani oleh masyarakat juga turut mempercepat laju penurunan populasi. Upaya konservasi penyu perlu dilakukan untuk meminimalisir penurunan populasi penyu. Konservasi penyu bertujuan untuk menjaga agar proses regenerasi penyu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu lokasi penangkaran tukik babel adalah Pantai Tongaci. Keberhasilan dari konservasi penyu adalah faktor teknik penetasan yang dapat mempengaruhi tingkat penetasan seperti faktor kedalaman sarang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh perbedaan kedalaman sarang semi alami terhadap persentase penetasan telur penyu sisik di daerah penangkaran tukik babel. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai Juli tahun 2016 di daerah penangkaran tukik babel, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Lalu metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode eksperimen. Lalu perlakuan, penelitian ini menggunakan 3 perlakuan dan 3 kali pengulangan. Proses pemindahan telur. Yang pertama, telur penyu diambil dari sarang alaminya yang rentan terhadap air pasang, lalu dipindahkan ke sarang semi alami. Selanjutnya, sarang dibuat di lokasi sarang alami diisi pasir baru yang diambil dari Pantai Tongaci. Lalu telur penyu ditanam secepatnya setelah telur dipindahkan ke lokasi sarang semi alami. Sarang buatan yang telah berisi telur ditaburi pasir, lalu pada lapisan sebelah atas pasir dibuat lebih padat. Telur yang digunakan yaitu telur yang tidak cacat dari fisik dan tidak terdapat bintik-bintik atau bercak hitam pada telur. Nah, telur yang digunakan itu sebanyak 50 butir untuk tiap-tiap perlakuan. Telur tersebut berasal dari sarang alami di Pantai Merapin. Banyaknya telur yang digunakan berasal dari 3 sarang alami. Penggunaan kepadatan telur sebanyak 50 butir ini mengacu kepada teori yang dikemukakan oleh Indriasari pada tahun 2001. Parameter pengukuran yang pertama yaitu suhu sarang. Suhu sarang diukur pada tiap-tiap perlakuan dengan menggunakan termometer. Lalu parameter kedua yaitu kadar air pasir sarang. Kadar air sarang dilakukan dengan menggunakan metode gravimetrik secara bertahap, yaitu dengan rumus kadar air sama dengan berat basah dikurang berat kering dibagi berat basah dikali 100%. Keberhasilan penetasan. Persentase keberhasilan penetasan telur penyu sisik dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah tukik yang hidup dengan jumlah seluruh telur yang diinkubasi dalam sarang, yaitu dikemukakan oleh Darmawan et al. Pada tahun 2009. Hatching success atau HS dengan rumus jumlah tukik yang hidup dibagi jumlah telur dalam sarang dikali 100. Analisis data. Data yang diperoleh selama penelitian akan diolah ke dalam model yang tertulis untuk mengetahui respon yang dihasilkan oleh perlakuan sebagai berikut. Uji lanjut dilakukan apabila dari hasil ANOVA diketahui bahwa perlakuan berpengaruh nyata atau ditolak. Penelitian ini digunakan uji lanjut atau BNJ dengan
rumus sebagai berikut, yaitu rumusnya BNJ sama dengan Q dalam kurung Pi A akar dari KT Galat per R. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil penetasan telur penyu sisik semi alami. Hasil penelitian terlihat bahwa sarang dengan kedalaman 15 cm persentase keberhasilan penetasan berkisar antara 80 sampai 46% dengan rataan 64,67%. Sarang dengan kedalaman 20 cm persentase keberhasilan penetasan berkisar antara 78 sampai 70% dengan rataan 70%. Sarang dengan kedalaman 25 cm tingkat keberhasilan penetasan berkisar antara 66 sampai 56% dengan rataan 64,67%. Suhu sarang. Suhu rata-rata sarang semi alami penyu sisik pada 3 waktu pengukuran dengan kedalaman yang bervariasi di Pantai Togachi. Pada kedalaman 15 meter, suhu sarang mencapai 29,85 derajat Celcius. Pada kedalaman 20 cm, suhu sarang mencapai 30 sampai 30,88 derajat Celcius. Pada kedalaman 25 cm, suhu sarang yaitu 30,55 derajat Celcius. Kadar air sarang. Pengukuran kadar air pasir sarang berkisar antara 3,05 sampai 3,65% dengan rata-rata 3,34% pada kedalaman 15 cm. Pada kedalaman 20 cm berkisar antara 3,25 sampai 4,1% dengan rata-rata 3,55%. Dan untuk kedalaman 25 cm berkisar antara 3,05 sampai 4,55% dengan rata-rata 3,7%. Hasil analisis seragam. Hasil uji analisis seragam pada taraf beda nyata 5% menunjukkan bahwa persentase keberhasilan penetasan telur penyu sisik secara semi alami di penangkaran Tukik Babel dengan kedalaman 15 cm, 20 cm, dan 25 cm tidak memberikan perbedaan nyata dengan persentase keberhasilan penetasan telur penyu sisik secara alami. Keberhasilan penetasan. Berdasarkan hasil uji statistik terhadap nilai keberhasilan penetasan penyu sisik menunjukkan bahwa perbedaan kedalaman sarang ternyata tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap keberhasilan penetasan. Keberhasilan penetasan yang baik diduga pada proses penanganan relokasi, yaitu penanganan dengan hati-hati tanpa menghilangkan lendir dan pasir yang melekat pada telur. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan kedalaman sarang terhadap keberhasilan penetasan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap persentase penetasan telur penyu sisik. Berdasarkan hasil analisis data, terlihat bahwa F hitung lebih kecil dari F tabel. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh kedalaman yang berbeda tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap keberhasilan penetasan. Perlakuan terbaik diperoleh pada kedalaman 20 cm yang ditandai dengan keberhasilan penetasan sebesar 70%. Berikut beberapa daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.